Halo, welcome back to my YouTube channel Ignatianels. Di channel ini aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desainer art. Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini, semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya. So, happy watching guys. Hai Besti, welcome back di Ignatianels. Oke Besti, kali ini aku mau share tutorial lagi buat kalian semua. By the way, buat teman-teman jangan lupa ya follow Instagram aku @ignatianels. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi masih edisi bersama customer aku, karena banyak juga ternyata teman-teman yang banyak antusiasnya untuk kalau misalkan aku lagi nail art klien, tolong di videokan, asik. Nah ini kita mau remove dulu, tapi by the way karena di telunjuk ya ada yang patah somplak seperti ini. OMG, kalian pernah gak sih? Ini sakit banget. Aku belum lama 2 jariku kukunya patah kayak gitu juga, dan itu kena ke daging super duper sakit banget, nyer-nyer gitu. Tapi untungnya nggak sampai berdarah sih ya. Jadi step pertama seperti biasa kita bersihin dulu. Di sini aku pakai nail cleanser dari Roslyn. Nah, terus bagian yang patah ini aduh harus hati-hati banget, jangan sampai kesangkut, nanti makin parah Besti. Terus habis itu baru nanti kita remove dulu ya. Nah, di sini aku remove dari part yang paling mengerikan dulu ya. Sini dia kuku yang somplak. Ini aku ngilu banget sih. Jadi kita pelan-pelan ya Besti ya. Nah di sini nanti bagian ujungnya aku harus pegang nih, karena ini mau aku selamatin nih. Aku mau rescue dulu nih. Ini harus masuk ke IGD. Apa itu IGD? Ignatianels Gawat Darurat. Asik. Cocok banget kan IGD? Ignatianels Gawat Darurat. Pas banget ya Besti ya. Oke, lanjut. Nah ini dia yang aku maksud. Ujungnya ini aku harus tahan, karena ini somplaknya udah parah banget. Jadi harus dipegangin. Terus ini semua sudah aku remove. Nih aku cepetin ya Besti ya, biar kamu juga nggak bosen. Nah sini kita mau part untuk bentuk kuku. Di sini aku pakai nail file. Nah ini dia bagian ujungnya yang mau kita bentuk. Nah yang bagian tadi yang patah itu jangan diapa-apain dulu Besti. Aku tips kasih ke kalian ya. Jadi jangan dikikir dulu, biar dulu kamu tambal dulu, baru nanti kamu boleh bentuk bagian yang si kuku yang patah tadi tuh, yang ditelunjuk kayak gitu. Jadi kita bentuk dulu bagian yang lain, pinggir-pinggirannya biasa aku dari sini dulu. Karena ini bentuk kukunya si customer aku ini bentuknya tuh square sebenarnya dia ya, tapi dia pingin agak dibuat oval. Karena kenapa? Kalau misalkan biasanya sepengalaman aku dan aku ngeliat beberapa perhatiin customer aku, kalau kuku yang dibentuk secara square dan dia tidak mau dengan tekstur kuku yang tebal banget, itu biasanya lebih cepat patah dan crack di bagian free edge yang ada di stress area itu loh. Nah stress area itu antara yang nempel kuku dengan daging dengan yang tidak nempel dengan daging. Itu disebutnya kita kayak stress area itu di situ, karena dia paling berat untuk nahan semua kalau tekanan-tekanan yang misalkan kita lagi megang barang gitu. Nah ini udah masuk sampai di step gunting kutikul. Ini aku agak sedikit zoom ya Besti ya. Nah ini dia gunting kutikulnya juga harus hati-hati ya. Buat teman-teman nih ya, notes nih, aku gak akan pernah bosan ingetin kalian. Tidak bisa disamaratakan. Setiap customer itu memiliki kutikul yang berbeda-beda. Tidak bisa dibuat kayak gua-gua yang kayak ala Russian manicure kayak gitu. Jadi teman-teman tetap harus bisa melihat tipe dari kutikul bentuk dari customer kalian. Jadi nggak bisa dipaksa. Aku mau bentuknya huruf U kayak gitu kan. Kutikulnya harus bentuk U banget, nggak bisa gitu. Jadi kita harus pastikan tahu dulu jenisnya dia tuh seperti apa. Nah di sini lanjut ke tahap menggunakan primer. Di sini aku pakai PH Bondnya dari Jellies. Ini kalau misalkan kalian nggak punya ini nggak masalah, kalian bisa ganti dengan menggunakan aseton. Karena untuk apa sih sebenarnya fungsinya pakai PH Bond ini? Ini supaya menghilangkan oil alami dari kuku kita, dan terutama kayak debu-debu itu ngaruh banget. Itu penting banget, jangan sampai ada. Karena kita mau pakai base coat kayak gini, usahakan semua clear ya Besti ya. Jadi supaya lebih awet. Dan kalau misalkan kamu pakai base coat nih, dari bawah ke atas kamu dikusek-kusek dulu supaya dia tuh benar-benar menyerap dan rata masuk ke celah-celah yang tadi kita kasarin. Karena kan kamu pakai gel polish itu kita harus kasarin permukaannya. Nah otomatis kan ada yang selat-selat yang bekas kita kasarin itu, karena itu kamu pastikan itu sudah masuk ke dalam celah-celah yang dikasarin itu. Kayak gitu ya Besti ya. Semoga jelas dan membantu. Tetap semangat dan semangat terus latihannya. Oke? Aku juga sama kok, terus belajar tiap hari. Nah habis itu di sini aku cure dulu 4 detik. Loh kenapa di cure dulu 4 detik? Kenapa nggak langsung sekalian aja? Gini, dulu aku biasa kayak gitu. Cuman sometimes gini, kadang kalau misalkan aku nggak cure dulu, ikat dulu selama 4 detik itu, banyak kasus yang aku alami adalah ngebleber bun. Jadi Besti itu udah ngebleber ke kanan kiri, belum dimasukin, kayak aduh. Akhirnya aku kerja 2 kali, aku harus ngebuff lagi gitu. Jadi setelah aku coba
kayaknya better harusnya di-cure dulu, dan ternyata ini cukup efektif dan membuat lebih rapi. Nah, semoga membantu ya. Tapi teman-teman jangan sampai kesenggol ya, karena kan kalau misalkan udah di-cure 4 detik pun itu ngaruh loh. Itu pasti sudah mulai ada proses pengeringan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ketowel gitu, karena dia pasti di bagian atasnya tuh gelnya udah mulai agak kayak ngejeli gitu, udah mulai kering gitu. Sedangkan dalamnya masih basah. Jadi fungsinya hanya untuk mengikat supaya dia nggak jalan kemana-mana pas kamu lagi pakaian kuku yang lainnya gitu. Nah, ini bagian telunjuk. Aku pakaian base coat itu lebih kenceng, dan aku pakai straightener gel supaya patahannya itu ketutup gitu. Nah, terus habis itu di sini aku lanjut ke tahap kuku selanjutnya untuk pakai base coat. Pokoknya pakainya pelan-pelan, jangan sampai ngebleber ke bagian kanan kiri dan pangkal kutikula, karena itu adalah tips supaya kukunya nailnya itu lebih awet gitu ya Besti. Memang kita harus sabar. Terus gimana cara biar bisa rapi? Sering latihan, nanti lama-lama bisa. Aku juga dulu bingung loh, kayak gimana sih caranya gitu kan, karena juga aku awalnya tuh aku otodidak loh Besti. Aku tuh kenapa bisa buka usaha ini tuh kayak aku tuh suka banget sama nail art, dan karena pandemi aku tuh basically tuh guru nari, dan sampai saat ini aku masih ngajar nari juga. Terus kayak pandemi kayak semua les libur, sekolah libur, aku harus ngapain? Hidup kan terus berjalan ya, kebutuhan tuh terus berjalan tanpa ada di stop, asik. Akhirnya karena aku suka banget sama nail art, aku hobi, dan sampai terpikir kenapa aku nggak coba jalanin, dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Puji syukur diterima dan mendapat perkembangan yang sangat baik. Puji syukur, makasih buat teman-teman dan semua keluarga supportnya ya, terima kasih banyak. Nah, lanjut. Tadi di situ aku pakai party ya. Party ini cakep pol. Aku pernah share di sebelumnya video yang aku pernah buat tutor juga sama klien. Ini cakep pol, kalian harus punya sih. Nah, di sini bagian ini aku mau pakai tin foil. Dulu aku sebut ini tuh tin foil karena pas aku beli di store itu ditulisnya tin foil gitu. Nah, tapi kayaknya waktu itu ada teman-teman yang bilang ini namanya apa ya? Kertas apa ya? Aku lupa lah. Mohon maaf lah ya teman-teman. Mungkin sekarang sebutannya beda gitu. Karena kadang setiap supplier nail art yang jual, ini namanya juga kadang beda-beda gitu kan. Kalau dulu zaman dulu aku beli tuh 2 tahun yang lalu, lama banget kan aku beli. Ini disebutnya tin foil gitu kan. Kalau sekarang aku lupa namanya apa gitu ya. Kalau misalkan berbeda ya boleh teman-teman tulis aja di kolom komentar, jadi aku tahu oh ini disebutnya ini juga gitu. Nah, terus sudah pakein si tinfoil goldnya. Di sini aku mau pakai ini warnanya milky white dari Party, dan ini cakep banget. Ini adalah salah satu warna favorit aku selain dari jelly white-nya si Party. Ini bener-bener warna yang dulu sering aku cari. Aku udah sering berkali-kali kalau aku misalkan ngonten aku sering sharing kayak ini warna yang aku cari-cari, dan akhirnya aku ketemu di Party dan happy banget. Warna ini tuh warna yang cakep pol. Kayak pakai warna itu aja tuh udah kayak bersih banget gitu tangan. Dia tuh netral, mau ke kuku tunnya yang agak gelap ataupun yang putih itu bagus banget. Yang putih makin putih gitu kan. Dan ini warnanya bener-bener kepake banget kan, harus stok sih. Dan ini warna biru yang ini juga cakep banget. Awalnya aku ragu nih, aduh warna biru kayak gini tuh ada yang mau nggak ya customer aku ya gitu kan, kayak karena kebanyakan customer aku tuh warnanya warna-warna kalem gitu kan. Dan ternyata sekarang aku mulai dapet challenge baru, kayak beberapa customer tuh yang kayak boleh nih warnanya gonjreng gitu kan. Kalau biasanya kan aku selalu warna kalem, pastel, warna nude gitu kan. Tapi sekarang tuh udah mulai dapet customer yang kayak, weh mau cobain dong warna neon, terus kayak warna birunya biru elektrik dan lain-lain gitu kan. Udah mulai masuk nih di customer aku yang kayaknya pakai warna ini cakep ya, karena bikin tun tuh lebih terang di tangan. Dan ternyata memang bener hasilnya, lebih kelihatan lebih putih, apalagi warna navy cakep pol, sama kayak marun, anti gagal deh tuh warna gitu kan. Nah, terus di sini jempol juga aku pakein dari milky white Party. Nah, kayak gini nih fungsinya. Jadi maksudnya supaya si lunula kukunya itu ketutupan. Apa sih lunula? Lunula tuh yang kayak bentuk bulan sabit di bagian pangkal yang ada kutikulanya. Itu namanya lunula, yang kayak bulan sabit putih itu loh. Itu namanya lunula ya Besti ya. Kadang kan kalau kita mau bikin ala-ala natural kayak gini nih, aku buat ala-ala marble kayak gini kan, kalau misalkan ada kelihatan basic si lunulanya kan kayak kurang cakep ya. Nah, kalian bisa akalin pakai yang tadi itu si milky white-nya dari Party. Oke, semoga membantu Besti. Lanjut, di sini aku pakai brushnya yang gradasi. Ini salah satu adalah brush kesayangan aku. Ini harganya murah banget tau gak Besti. Aku beli di Shopee dan itu bener-bener gak sampai 50.000. Ini kuas murah pokoknya lah, dan cukup bermanfaat gitu. Aku belum beli yang brand bagusnya itu, tapi ini sejauh ini so far dia sangat-sangat membantu aku gitu. Nanti kalau aku dapat yang lebih bagus lagi, nanti aku pasti akan sharing ya Besti ya. Nah, di sini lanjut, di sini aku juga masih mau pakai seperti yang kelingking tadi. Nah, kayak gini kamu tinggal di kecek gini aja. Apa sih kecek? Aku juga gak ngerti aku ngomong apa sih kecek kayak di apa ya,
disebar-sebar gitulah ya brushnya, disesuaikan dengan selera kayak kamu mau buatnya kayak gimana. Pokoknya gini, kalau kita bikin abstract nails itu kayak sesuai dengan cakepnya sih sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak bisa disamaratain sih sebenarnya gitu. Karena aku yakin deh kalian pernah nggak sih ngerasain bikin abstract nails tuh kayak hari ini nih, terus mau bikin lagi satu, kayak untuk dijadiin sama tuh nggak akan bisa sama persis garisnya gitu loh. Jadi kalau abstract nails tuh kayak ya sebagusnya kita tuh pasti jalaninnya tuh pas lagi ngebuat itu ngalir gitu aja. Jadi kadang aku juga suka bingung gimana ya ngejelasin. Kalian harus coba deh pokoknya. Nah lanjut di bagian telunjuk ini, aku mau tambahin pakai ini dia. Ini sebenarnya kayak aku nggak tahu ya disebutnya apa, tapi waktu dulu aku beli ini namanya kayak kulit kerang gitu, batu-batu kecil yang kayak ala kulit kerang, tapi ini bisa dipotek-potek gitu loh. Cuman kalian kalau misalkan potek-potek kayak yang tadi aku contohin, hati-hatian yang kayak gini nih, ini karena agak sedikit tajam dan biasanya aku potekinnya sesuai pas lagi kebutuhan aja. Karena waktu itu pernah nanya kenapa nggak langsung dihancur-hancurin aja, jadi biar cepat langsung susun-susun. Kalau aku nggak mau digituin, karena maksudku kalau aku hancurin kecil-kecil, jadi saat aku butuh yang besar aku nggak ada. Jadi aku sesuaikan dengan kebutuhan aku. Pas aku lagi mau pakai baru aku potekin kecil-kecil. Nah lanjut di sini aku pakai hiasan gold. Ini jadi kayak bunga sakura kecil gitu. Nah jadi pemanis gitu supaya dia tuh nggak kayak polos banget. Karena kalau misalkan kita pakai glitter pun ini udah kepenuhan gitu. Jadi aku pakainya pilih yang aksesoris gold kayak gini, ditempel. Nah kayak gini. Tuh kan, bener kan? Ini warna birunya cakep banget kan gitu kan? Ini luar biasa warna birunya. Suka banget aku. Nah, terus di bagian yang tadi kita pakein yang marble itu, di sini aku mau pakein tinfoil goldnya lagi. Guys, kalau misalkan kalian buat marble yang kayak gini ya, terus kamu pakein glitter gold, terus dipakein tinfoil gold kayak gini, wah, udah lewat deh. Desain tuh kayak gile, cakep pol, beneran. Kalian tuh simple kayak gini tuh udah kayak kelihatannya mewah banget, apalagi nanti setelah di finishing ya dia pakai top coat makin ngeglossy. Udah pokoknya wadidaw pokoknya bagus banget pokoknya gitu. Nah, di sini aku mau pakein glitter gold, ini juga dari Party. Ini adalah glitter gold favorit aku. Ini yang gold ini bener-bener kepake banget. Yang mana kalian silakan bongkarin video aku yang sebelumnya, itu aku udah pernah sharing semua yang aku pakai. Oke, stalker aja ya bestia, semua yang aku pakai aku udah share di YouTube channel aku. Oke, nah finishing di sini, mari kita pakein top coat. Kok cepet banget, udah sampai sini aja. Nah, di sini aku mau pakein top coat. Oh ya, bestie catatan ya. Kalau pakai top coat secukupnya aja. Dan buat kalian yang kayak misalkan pingin buat kuku gendut gemoy-gemoy bervolume, nah, gimana sih cara ngakalinnya? Kan kalau misalkan pakai top coat itu lama-lama top coat kamu habis bun, sayang, boros bestie. Jadi, kamu akalinnya bukan diakalin sih. Stepnya yang benar biasanya, oke, sebelum digunakan si gel color, habis pakai base coat, kamu pakaiin dulu tuh overlay atau structure gel. Kamu buat volume dulu kukunya. Habis itu baru kamu pakein gel color supaya terbentuklah kuku-kuku yang gemoy gendut berisi gitu kan. Kayak ala Russian, orang-orang Russian tuh kan kayak gitu tuh pakainya ya, yang bervolume, lebih tebal, terus nggak teplek datar gitu, tapi pas lihat dari samping tuh kayak gunung bukit gitu ya, kayak gitu ya. Tapi di customerku nggak ada yang suka yang kayak gitu. Customerku tuh pangsa pasarnya lebih suka yang natural nails, kayak ya udah gue cuma mau 1, 2, 3 layer aja katanya kayak gitu. Customer aku tuh rata-rata kayak gitu bestie. Jadi sebenarnya kalau gitu balik lagi disesuaikan dengan customer maunya kayak gimana. Kalau aku sih selalu seperti itu, aku menyesuaikan dengan customerku, kayak mereka mau bentuk kukunya seperti apa, mau ketebalannya kayak gimana gitu kan. Karena ya balik lagi selera gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih kayak diserahkan ke customer, tapi aku pasti akan kasih saran masukan jika memang pilihan dia itu tidak bisa, dan aku kasih alasannya kenapa. Yang pasti aku akan lihat dulu sikon kukunya memungkinkan tidak seperti yang dia mau gitu kan. Karena kan kita nggak mungkin juga dong kita maksain keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya finally hasilnya nggak bagus kayak gitu. Nah ini juga sama, pakai top coatnya tuh kan hampir lupa kan. Emang nih aku kalau udah cerita kalau lagi bikin tutor suka lupa curhatnya. Oh ya bestie, mohon maaf ya kalau misalkan videonya kurang bagus atau misalkan agak ngebur atau videonya warnanya kurang gimana like-nya, mohon maaf ya. Namanya kalau lagi konten dadakan bersama klien tuh aku nggak bisa fokus ngeliat ke kamera dan memperhatikan ini itu, karena aku ngejar durasi juga, ngejar timing aku juga, karena nggak mungkin aku lama-lama ngerjainnya customerku, kasihan. And finally bestie, ini dia finishing. Overlighting
Tada, ini dia hasilnya. Aku suka banget, asli warna biru ini tuh bikin kulit makin cerah. Oke, kalian bisa lihat kan, cakep banget, simple tapi elegan. Aku suka banget, ini gaya aku banget sih nail art kayak gini. Ini style aku banget. Aku sangat-sangat bersyukur karena punya customer dengan selera yang sama seperti aku. Buat teman-teman yang mau request silakan, boleh, jangan lupa tag dan mention aku ya hasilnya, karena aku juga mau lihat kamu hasilnya kayak apa. Tadi Instagram aku di follow ya bestie ya. Tungguin nanti pas aku anniversary aku mau bagi-bagi hadiah lagi. Oke, tungguin ya bestie. Thank you for watching. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Ignatia Nails. Sampai ketemu di next video. Bye bye.